Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melangsungkan praktikum patologi sistem muskuloskeletal. Ada beberapa contoh kelainan yang nantinya kita akan bahas. Yang pertama, osteomyelitis kronik, kemudian osteomyelitis tuberkulosa, contoh topus, osteosarkoma, giant cell tumor, osteoartritis, dan rheumatoid arthritis. Yang pertama adalah osteomyelitis kronik. Sebuah kasus seorang laki-laki berusia 25 tahun mengeluh rasa nyeri di cruris dextra sehingga jalannya pincang. Kemudian dijumpai juga ada ulkus di kulit mengeluarkan nanah. Berdasarkan pemeriksaan klinik dan radiologi mengarah pada osteomyelitis kronik. Dengan pemeriksaan radiologi dijumpai adanya tanda dari destruksi tulang, involucrum atau pembentukan tulang baru, dan sequestrum atau tulang mati. Dengan pemeriksaan mikroskopik dapat dilihat nantinya gambaran sequestrum, dijumpai adanya peradangan, baik radang akut maupun radang kronik. Sebagaimana yang tampak pada gambar di sebelah kanan, bagian yang mengalami peradangan akan menimbulkan kerusakan jaringan di sana dan dapat dijumpai ada jaringan tulang yang mengalami kerusakan nekrosis yang disebut sebagai sequestrum. Berada di sekitarnya, tulang mengalami pertumbuhan yang baru yang disebut sebagai involucrum. Kemudian muncul saluran di mana tempat keluarnya nanah atau pus yang disebut sebagai sinus. Dan ini bisa bermanifestasi di kulit sebagai ulkus di kulit yang mengeluarkan nanah. Ini adalah gambaran mikroskopik di tulang yang mengalami osteomyelitis kronik. Bisa tampak ada bagian tulang yang mengalami nekrosis yang tampak lebih gelap atau yang disebut sebagai sequester atau sequestrum. Cirinya adalah matriks tulang tersebut tidak dijumpai adanya sel-sel yang hidup atau osteosit di sana tidak ada. Berbeda dengan yang ada di sebelah kiri bawah ini adalah tulang yang masih baik, tumbuh lamlar. Berada di antaranya ini adalah osteosit. Gambaran yang sama, tampak yang di sebelah kanan ini adalah sequester. Yang di sebelah kiri ini adalah tulang lamlar yang masih baik. Berada di antara dari matriks tulang ini tampak dijumpai osteosit. Ini juga sama, ini bagian sequestrumnya, di mana fragmen tulang mengalami nekrosis. Ini juga sama, ini berada di antaranya adalah matriks tulang yang masih baik atau yang masih hidup. Berada di antara kerusakan tulang tadi dijumpai peradangan, di mana di sana dapat ditemukan adanya sel radang akut seperti polimorfonuklear neutrofil dan sel radang kronik mononuklear seperti limfosit. Ini adalah gambaran peradangannya. Jika diperbesar lagi, tampak sel-sel radang yang aktif di daerah yang mengalami osteomyelitis. Ada sel radang mononuklear di mana intinya satu, bisa limfosit, bisa monosit, kemudian sel polimorfonuklear di mana intinya berlobus yaitu neutrofil.
Berikutnya adalah osteomyelitis tuberkulosa. Dijumpai kasus seorang anak laki-laki berusia 15 tahun mengeluh nyeri pinggul kanan sehingga jalannya pincang karena menahan sakit. Berdasarkan pemeriksaan klinis dan radiologi mengarah pada osteomyelitis. Dengan pemeriksaan mikroskopis dijumpai adanya gambaran nekrosis berkijauan, adanya sel epiteloid, dan tersusun berkelompok membentuk tuberkel. Berikut ini adalah gambaran dari jaringan tulang pada infeksi tuberkulosis. Bisa diperhatikan ada bagian yang mengalami nekrosis, kemudian berada di antaranya adalah sel Datia Langhans. Bisa diperhatikan lagi di bagian yang lain, ini adalah sel Datia Langhans. Ini khas dijumpai pada tuberkulosis. Gambaran ini sama dengan gambaran di jaringan paru, jaringan kulit, jaringan otak, yakni dijumpai adanya gambaran tuberkel dan adanya sel Datia Langhans. Berada di antaranya adalah sel epiteloid dan ada sel limfosit di sana. Ini adalah sel Datia Langhans. Di sekitarnya adalah sel monosit yang disebut sebagai sel epiteloid. Kemudian ada bagian yang mengalami nekrosis. Nah, ini adalah kumpulan dari sel Datia Langhans. Sel raksasa berarti banyak. Contoh yang lainnya, ini adalah bagian fragmen dari jaringan tulang yang mengalami nekrosis. Ini adalah sel epiteloid, kemudian berada di antaranya ini adalah limfosit yang bulat kecil ini, dan disertai dengan pertumbuhan jaringan ikat kolagen yang dihasilkan oleh fibroblast. Selanjutnya, topus pada got. Dijumpai kasus seorang laki-laki berusia 55 tahun mengeluh nyeri di persendian, terutama di jari kaki dan tangan. Berdasarkan pemeriksaan, pasien didiagnosis mengalami artritis got. Di daerah sendi muncul massa yang berisikan jaringan yang mengalami peradangan dan mengandung kristal asam urat atau yang disebut sebagai topus. Dengan pemeriksaan mikroskopis nantinya dapat dijumpai adanya massa kristal asam urat yang amorfik. Kemudian berada di sekitarnya adalah sel Datia benda asing dan sel radang, baik radang mononuklear maupun polimorfonuklear. Berikut ini adalah contoh gambaran mikroskopis aspirasi cairan sinovial di sendi yang mengalami peradangan pada artritis got. Dijumpai kristal asam urat yang berbentuk memanjang ini seperti jarum. Kristal inilah yang nantinya menimbulkan aktivasi peradangan dan berlanjut pada kerusakan jaringan sendi. Berikut ini adalah gambaran topus kristal asam urat di jaringan. Yang tampak berwarna putih ini, amorfik ini adalah topusnya. Dan biru-biru di tepinya ini adalah sel radang yang mengalami aktivasi akibat adanya asam urat. Ada beberapa sel yang berukuran besar mengandung banyak inti. Ini adalah sel Datia benda asing. Nah, bisa dilihat di bagian yang lainnya, ini adalah sel Datia benda asing menyerupai sel Datia Langhans, di mana sel raksasa mengandung banyak inti. Berada di antaranya sel radang yang lainnya seperti sel mononuklear, monosit, dan polimorfonuklear neutrofil.
Semua sel radang tersebut mengalami aktivasi dan berupaya menghancurkan kristal asam urat tersebut. Namun, jaringan sekitar juga ikut mengalami kerusakan, sehingga terjadilah kerusakan pada jaringan sendi. Berikut ini contoh gambaran yang lainnya. Yang putih ini adalah kristal asam uratnya, massa amorfiknya, dan yang biru-biru ini adalah inti sel dari sel radang. Ada sel giantnya, sel datia benda asingnya, sel mononuklear, dan polimorfonuklear. Ini adalah gambaran yang sama, sedikit diperbesar. Tampak ini adalah sel datia benda asing. Ini adalah sel mononuklear. Selanjutnya, osteosarkoma. Dijumpai kasus seorang laki-laki berusia 14 tahun mengeluh muncul benjolan di daerah lutut. Dengan pemeriksaan klinis dan radiologi mengarah pada osteosarkoma. Melalui pemeriksaan mikroskopik dijumpai adanya sel ganas yang pleomorfik dan jaringan tumor tersebut menghasilkan osteoid atau yang disebut sebagai osteoid ganas, sehingga mengarah pada osteosarkoma. Sebagai contoh di gambar yang sebelah kanan ini adalah contoh jaringan tulang yang mengalami osteosarkoma, yakni di bagian metafisis dari tulang tibia. Tampak ini adalah tumornya. Tumbuh menerobos periosteum sampai ke jaringan lunak di sekitar. Melalui pemeriksaan radiologi pada lesi dengan fotoronsen atau sinar X, dijumpai gambaran khas pada osteosarkoma. Di antaranya adalah gambaran sunburst, yakni gambaran seperti sinar matahari di bagian periosteum. Kemudian ada bagian dari periosteum yang mengalami peninggian membentuk sudut segitiga yang disebut sebagai segitiga Codman. Ini dikarenakan adanya dorongan dari massa jaringan lunak. Berikut ini adalah gambaran mikroskopis dari osteosarkoma. Bisa diperhatikan, tampak dijumpai kumpulan sel-sel yang pleomorfik berukuran besar, berbentuk gelendong atau spindle, dan dijumpai di sekitarnya membentuk osteoid atau yang disebut sebagai osteoid ganas. Jika diperbesar lagi, tampak lebih jelas, ini adalah inti sel dari sel tumor osteosarkoma. Selnya berbagai macam bentuk dan ukuran, tidak beraturan, atau yang disebut sebagai pleomorfik, bentuknya spindle atau gelendong. Inti selnya tampak terpulas lebih gelap dari normalnya atau yang disebut sebagai hiperkromatik, dan tampak kromatinya kasar. Ini adalah sel tumor osteosarkoma. Jaringan tumor tersebut menghasilkan osteoid. Nah, ini adalah osteoidnya, tampak yang berwarna pink di sekitar dari sel tumor tersebut. Jika diperbesar lagi, ini adalah osteoidnya, ini disebut sebagai osteoid ganas. Selanjutnya, contoh giant cell tumor. Sebagai contoh, muncul tumor di daerah femur proksimal, tampak berupa perdarahan warna hitam dari epifisis ke metafisis, dan ini dapat menimbulkan fraktur patologis. Jika dilihat di bawah mikroskop, tampak gambaran sel raksasa sesuai dengan namanya, sel giant, di mana sel raksasa ini menyerupai sel osteoklas, yakni
sel yang mengandung banyak inti. Ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk bulat. Berikutnya adalah contoh gambaran makroskopis dari osteoartritis. Bisa diperhatikan yang di sebelah kiri adalah permukaan sendi yang normal, sedangkan yang sebelah tengah yang ditunjuk oleh panah kuning ini adalah permukaan sendi yang mengalami osteoartritis. Terjadi peradangan di permukaan sendi yang minimal, permukaan menjadi kasar, mengelupas tidak teratur, dan mengalami erosi. Di sebelah paling kanan, ini adalah contoh gambaran yang ada di bawah permukaan sendi. Tampak dijumpai adanya kista di sana, dan bagian permukaan kartilago sendi yang mengelupas. Berada di dekatnya muncul pertumbuhan yang disebut sebagai osteofit. Selanjutnya, rheumatoid arthritis. Gangguan ini merupakan penyakit autoimun di mana terjadi peradangan pada jaringan sinovium. Tidak hanya sinovium, di jaringan yang lain juga dapat mengalami peradangan seperti di pembuluh darah dan jaringan lunak, seperti paru dan jantung. Di jaringan sinovium dapat dijumpai adanya proliferasi dari sinovial disertai dengan kerusakan sendi, baik pada sendi kecil, paling sering di daerah tangan, kaki, kemudian pergelangan tangan, pergelangan kaki, maupun pada sendi siku dan lutut. Kasus rheumatoid arthritis ini dikaitkan dengan adanya kerentanan genetik, di mana penderitanya umumnya memiliki HLA DR4 atau DR1 dan dapat dipicu oleh adanya infeksi sebelumnya, kemudian respon terhadap infeksi tersebut berlanjut ke peradangan di sendi. Sebagaimana yang tampak pada gambar di sebelah kanan, ini adalah gambaran mikroskopik dari jaringan sendi pada rheumatoid arthritis. Ini adalah jaringan sinovium yang mengalami proliferasi, kemudian berada di antaranya ini yang tampak warna biru ini sebetulnya adalah infiltrasi dari sel radang, yakni radang kronik. Dijumpai di sana sel limfosit dan sel plasma, yang kemudian tumbuh membentuk panus. Panus adalah jaringan granulasi, dan di sana dapat menghasilkan bahan-bahan yang dapat merusak jaringan sekitar. Terjadi aktivasi osteoklas dan berujung pada kerusakan tulang rawan sendi. Sedikit menyinggung pada perkuliahan sebelumnya, rheumatoid arthritis ini adalah penyakit peradangan sendi di mana terjadi aktivasi limfosit T helper CD4 yang kemudian menghasilkan berbagai sitokoinflamasi dan menimbulkan peradangan, aktivasi sel radang neutrofil dan sel radang yang lainnya. Terjadi hipersensitivitas tipe 4. Tidak hanya itu, limfosit B juga aktif menghasilkan autoantibody yang disebut sebagai rheumatoid factor atau RF. Faktor rheumatoid ini bereaksi terhadap komponen imunoglobulin G atau imunoglobulin A, yakni di bagian Fc-nya atau di bagian fragmen kristalisabelnya. Yang kemudian antigen antibodi membentuk kompleks imun yang kemudian beredar ke jaringan di tubuh dan menimbulkan aktivasi dari komplement atau yang dikaitkan dengan hipersensitivitas tipe 3. Lokasi peradangan ada di jaringan sinovium, terjadi sinovitis kronik, muncul panus, jaringan granulasi, aktivasi fibroblas dan aktivasi sel radang di sana. Panus semakin berkembang, mengalami proliferasi, semakin banyak dihasilkan sitokin, merusak kartilago sendi dan dapat berujung pada pertumbuhan jaringan ikat atau penulangan di antara kedua sendi, timbul ankilosis sendi, dan terjadi aktivasi osteoklas yang kemudian menimbulkan erosi pada jaringan tulang.
Karena dasarnya adalah penyakit autoimun, maka manifestasinya sistemik. Oleh karena itu, gangguan peradangan sendinya dapat dijumpai simetris, sebelah kanan dan kiri juga terkena, dan meliputi banyak sendi. Di tempat lain selain sendi juga dapat muncul peradangan, seperti pada daerah di bawah kulit dapat muncul nodul akibat peradangan yang disebut sebagai nodul rheumatoid. Biasanya muncul di daerah penonjolan tulang di dekat sendi. Dapat juga nodul yang sama muncul di jaringan organ dalam, misalkan di paru dan di jantung. Di bawah mikroskop tampak nodul sebagaimana yang ada di gambar sebelah kiri. Dijumpai terjadi nekrosis fibrinoid di bagian tengah, di sekitarnya dikelilingi makrofag atau sel epiteloid dan sel mononuklear. Demikianlah tadi beberapa contoh sediaan kelainan muskuloskeletal. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.